Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saat ini saya berada di sekitar Danau Kampus Universitas Hasanuddin. Kali ini saya akan memberikan informasi tentang benjolan di leher. Namun sebelumnya, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk membantu kami menyalurkan informasi tentang benjolan di leher. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan tentang waspada benjolan di leher. Benjolan di leher bisa berupa pembesaran kelenjar limfe atau kelenjar getah bening, bisa massa tumor, bisa kista, nodul, higroma, bisa lipoma, gondok, dan abses. Bagaimana karakteristik dari beberapa benjolan tersebut? Akan saya jelaskan seperti ini. Yang pertama adalah abses. Abses adalah merupakan suatu benjolan yang terjadi karena adanya penumpukan pus atau nanah akibat penyebaran dari infeksi yang ada pada gigi, tenggorokan, atau telinga. Karakteristiknya seperti ini, nampak merah. Kemudian higroma. Higroma atau higroma kistik atau higroma coli yang terletak di leher pada bayi yang biasanya muncul pada saat bayi baru lahir seperti ini, itu proses perkembangannya terjadi ketika dalam kandungan dan muncul setelah bayi lahir. Kenapa higroma ini terjadi? Oleh karena adanya kegagalan pembentukan dari saluran kelenjar limfe. Kemudian selanjutnya adalah parotitis. Nah, parotitis ini atau dikenal dengan nama gondongan atau mumps itu bisa muncul benjolan di leher di bawah telinga. Bisa sebelah, bisa juga kedua-duanya. Parotitis atau gondongan ini terjadi disebabkan karena adanya virus dan ini bisa mengalami penyembuhan setelah 10 sampai 12 hari. Kemudian gondok. Nah, gondok ini terletak di sekitar leher bagian depan. Ini terjadi karena kelebihan produksi daripada hormon tiroid. Nah, yang akan saya jelaskan lebih lanjut adalah pembesaran kelenjar limfe atau pembesaran kelenjar getah bening. Kita tahu bahwa kelenjar getah bening itu adalah merupakan suatu yang berbentuk bulat lonjong seperti buncis yang banyak tersebar di dalam tubuh. Dan kelenjar limfe ini berfungsi untuk pertahanan tubuh atau kekebalan di dalam tubuh kita. Dan dia akan menangkap sel-sel ganas atau sel-sel radang yang menyebar ke dalam tubuh dan memenjarakannya di dalam limfe. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa kelenjar limfe itu bentuknya seperti ini, seperti buncis dan tersebar di bagian tubuh kita, bisa di leher seperti yang akan saya jelaskan berikutnya, bisa di ketiak, bisa juga di selangkangan. Dan dalam tubuh kita terdapat hampir 600 kelenjar limfe yang tersebar. Kita bisa lihat penyebarannya seperti ini, ya. Dan
hanya di daerah sekitar leher dan kelenjar yang ada di ketiak dan di lipatan paha itu yang biasanya teraba. Normal kelenjar limpa ini tidak teraba. Kita lihat di sini penyebarannya ya. Mulai dari leher, kemudian di ketiak, di lipatan paha, dan banyak lagi tersebar di bagian tubuh. Cuman yang bisa teraba hanya sekitar leher, ketiak, dan lipatan paha. Nah, selanjutnya adalah bila tubuh kita luka atau terkena infeksi kuman, kelenjar yang terdekat yang akan mengalami pembengkakan. Jadi misalnya seperti ini, ada luka di sekitar kaki, maka kelenjar yang akan membesar itu di sekitar lutut atau di lipatan paha. Atau misalnya ada luka di tangan, maka kelenjar yang akan membesar itu adalah kelenjar yang ada di bagian ketiak. Demikian pula jika ada infeksi di sekitar leher, kita bisa lihat di sini ya. Nah, ini adalah berbagai kelenjar yang tersebar di sekitar leher. Kita bisa lihat di sini ya. Mulai dari di bawah dagu atau submental, kemudian di bawah tulang rahang, kemudian di depan telinga, ada juga di bawah telinga, dan di belakang telinga juga tersebar di sini di sekitar leher ya. Ada juga di bawah di atas dari tulang kering. Dan ukuran normal pada kelenjar yang terdapat di sekitar leher itu ukurannya kurang dari 1 cm. Dan jika terletak di ketiak itu ukuran normal kurang dari 1 cm, dan jika di lipatan paha itu ukurannya kurang dari 1,5 cm. Tapi kita akan fokus yang ada di sekitar leher saja. Jadi jika misalnya teraba pembesaran kelenjar di bawah dagu, maka kemungkinan ada infeksi di dalam mulut. Misalnya ada infeksi di gusi. Kemudian jika ada pembesaran di sekitar telinga, kemungkinan ada infeksi di dalam telinga. Kemudian jika ada pembesaran di leher bagian sini, kemungkinan itu adalah penyebaran dari suatu keganasan. Selanjutnya adalah kita akan lihat di sini ya. Nah, apa itu limfadenopati? Iya. Nah, limfadenopati itu adalah merupakan suatu kondisi di mana terjadi perubahan ukuran daripada kelenjar limpa itu. Jadi kalau kita lihat tadi ukurannya normal di bagian leher itu kurang dari 1 cm, dikatakan limfadenopati jika ukurannya lebih besar, lebih dari 1 kali 1 cm, disertai dengan konsistensi yang lebih padat dan jumlahnya banyak, biasanya lebih dari 1. Nah, kita juga harus memperhatikan perlangsungannya. Kalau misalnya apakah perlangsungannya kurang dari 2 minggu atau 2 sampai 6 minggu atau lebih dari 6 minggu. Kalau sudah berlangsung lebih dari 6 minggu, itu perlangsungannya sudah cukup lama. Nah, selanjutnya adalah angka kejadian limfadenopati. Angka kejadian limfadenopati pada anak itu cukup besar, tetapi apakah semua limfadenopati yang terjadi pada anak itu tidak normal?
atau itu merupakan petanda bahwa dia sakit atau itu suatu penyakit, kita bisa lihat di sini bahwa ternyata pada anak normal itu terdapat sekitar 38 sampai 45 pasien itu mengalami limfadenopati di sekitar leher. Kemudian anak umur 4 sampai 8 tahun sekitar 90% mengalami limfadenopati. Jadi cukup besar. Nah, berdasarkan umur kita bisa lihat di sini bahwa secara normal teraba kelenjar di leher, ketiak dan lipatan paha pada anak-anak yang lebih kecil. Kemudian pada anak kurang dari 5 tahun 44% teraba ketika diperiksa. Jadi anak-anak kita meskipun dia sehat, kalau kita periksa, coba diperiksakan lehernya, diraba-raba lehernya, ada sekitar 44% yang teraba kelenjar meskipun sebenarnya dia tidak sakit. Nah, bagaimana dengan anak-anak yang sakit? Lebih banyak lagi tentunya, 64% ketika kita periksa akan teraba limfadenopati. Dan hati-hati pada anak remaja karena sering terjadi pembesaran kelenjar ini karena keganasan. Itu yang perlu diperhatikan. Nah, kenapa kelenjar limfe ini membesar atau kenapa terjadi limfadenopati? Bisa karena ada infeksi. Ya. Salah satu contohnya tadi itu adalah abses. Bisa karena keganasan atau kanker. Juga bisa karena penyakit-penyakit autoimun. Dan ada kondisi yang tidak lazim. Ini jarang sekali terjadi. Dan yang paling sering adalah karena infeksi, keganasan, atau proses autoimun. Nah, kita bisa lihat di sini apa bedanya karakteristik kelenjar limfe ketika ada infeksi atau keganasan. Kita bisa lihat di sini ya. Jika ada infeksi maka kelenjar ini akan mengalami atau terasa nyeri disertai dengan kemerahan. Kalau kita raba-raba itu akan teraba hangat ya dan berfluktuasi. Namun perlangsungannya itu kurang dari 2 minggu ya, dan biasanya akan sembuh atau menghilang ketika sudah diobati dengan pemberian misalnya antibiotik. Kemudian bagaimana karakteristiknya jika terjadi keganasan atau kanker? Seperti ini gambarnya ya. Kalau yang abses tadi seperti ini, kalau keganasan seperti ini. Karakteristiknya adalah tidak nyeri. Jadi kalau ada benjolan di dalam tubuh anak, tidak nyeri itu hati-hati. Kelenjarnya membesar lebih dari 2 kali 2 cm dengan konsistensi yang keras. Jadi kalau kita palpasi atau kita raba, itu teraba keras. Warnanya sama dengan warna kulit seperti ini. Warnanya tidak merah seperti infeksi. Kemudian muncul lebih dari 2 minggu. Biasanya setelah pemberian antibiotik, benjolannya tidak mengecil, justru sebaliknya akan membesar. Nah, limfadenopati ini ditemukan pada penyakit apa saja? Ya, kita bisa lihat di sini ya. Kalau karena infeksi bisa karena ada radang tenggorokan atau dikenal dengan istilah tonsilofaringitis, infeksi di telinga, kemudian bisa karena tifus atau demam tifoid, hepatitis, rubella atau infeksi kulit yang lainnya. Sedangkan karena keganasan itu paling banyak adalah limfoma maligna atau kanker kelenjar getah bening. Ini nanti yang akan kita bahas lebih lanjut ya. Kemudian bisa karena leukemia, bisa karena retinoblastoma dan karsinoma nasofaring. Ini jenis kanker yang paling banyak mengalami gejala
limfadenopati atau pembesaran kelenjar limfe. Sedangkan penyakit autoimun seperti lupus, ya, rheumatoid arthritis dan penyakit lain seperti Kawasaki mungkin sudah pernah dengar atau jarang ya. Kemudian penyakit yang lain seperti histiocytosis. Nah, ini kalau kita lihat karakteristik pada TBC itu seperti ini ya. Ini infeksi ini. Jadi kalau misalnya TBC-nya sudah diobati, maka kelenjarnya akan mengecil, atau bahkan ya tentu saja menghilang ya. Nah, kapan kita curiga limfadenopati itu adalah merupakan suatu gejala kanker? Tadi di depan saya sudah sebutkan adalah beberapa karakteristik, dan ini yang perlu kita perhatikan sebagai tambahan. Yang pertama adalah ditemukan pembesaran kelenjar atau limfadenopati di berbagai tempat. Jadi mungkin di leher, di sekitar leher itu ada beberapa limfadenopati kita dapatkan ya. Kemudian terdapat penurunan berat badan disertai demam. Jadi anaknya itu dalam beberapa waktu dia sering mengalami demam-demam, bahkan biasanya demamnya lebih dari 2 minggu, dan disertai dengan penurunan berat badan ya. Kemudian disertai dengan pembesaran organ yang lain. Jadi biasanya kalau kita raba-raba perutnya ada pembengkakan hati dan limfe sehingga perutnya membesar. Kemudian disertai dengan perdarahan atau pucat. Jadi kalau misalnya ada karakteristik seperti disebutkan tadi bahwa ada benjolan di sekitar leher, ditemukan beberapa, cari juga manifestasi perdarahannya. Mungkin ditemukan ada manifestasi perdarahan berupa peteki atau bintik-bintik merah atau lebam-lebam. Dan anaknya kelihatan pucat. Kemudian, nah ini yang paling penting. Jadi kalau ada pembesaran kelenjar dan sudah diobati dengan pemberian antibiotik, tetapi kelenjarnya tidak mengecil atau menghilang, bahkan justru sebaliknya terjadi pembesaran, maka kemungkinan ini harus diwaspadai. Jangan sampai ini merupakan gejala dari kanker, ya. Kemudian, nah ini tidak mengecil, justru membesar setelah diobservasi. Nah, kalau kita temukan gejala-gejala seperti yang saya sebutkan tadi, maka kita cari yang lain, gejala penyerta yang lain ya. Apakah anaknya sering-sering demam? Sudah disebutkan tadi, demamnya lebih dari 2 minggu, lebih dari 14 hari. Kemudian ada hidung tersumbat ya. Lalu radang tenggorokan. Jadi kalau radang tenggorokan itu sering-sering berulang, itu waspada ya. Segera dibawa periksa ke dokter. Kemudian ada batuk yang berlangsung lama juga harus kita hati-hati. Kemudian ada sesak. Dan ada anaknya cepat lelah dan capek. Kemudian letih, lesu ya. Dan ada nyeri-nyeri sendi. Nah, ini hati-hati. Jadi kalau ada pembesaran kelenjar ditandai dengan gejala-gejala ini seperti nyeri sendi dan yang lain seperti yang saya sebutkan tadi, atau keringat malam, nafsu makan menurun hingga berat badan turun, itu harus diwaspadai. Dan apa penyebab kanker kelenjar getah bening ya, lebih spesifik lagi. Tadi secara umum saya sudah jelaskan bahwa terdapat berbagai kondisi yang menyebabkan kelenjar getah bening itu membesar atau limfadenopati. Nah, sekarang kita lebih fokus lagi ke kanker kelenjar getah bening. Apa penyebabnya? Nah, sebenarnya secara umum ya, kanker itu pada dasarnya belum bisa ditentukan lebih pasti penyebabnya apa, tetapi diduga beberapa hal. Bisa karena infeksi, terutama infeksi virus apa saja yang sering dihubungkan dengan kanker kelenjar getah bening, atau istilahnya
limfoma maligna. Jadi limfoma maligna itu ada dua, yaitu limfoma maligna Hodgkin dan non-Hodgkin. Penyebabnya sering dihubungkan dengan infeksi seperti Epstein-Barr virus, virus hepatitis, sitomegalovirus, dan HIV. Kemudian dihubungkan juga dengan faktor radiasi, kemudian obat-obatan, terutama obat-obat kemoterapi, kemudian zat-zat kimia seperti pestisida, bahan-bahan kimia organik. Ini semua harus kita tanyakan ke keluarganya, apakah ada riwayat bersentuhan atau mengalami penyakit seperti ini. Kemudian faktor genetik dan faktor imunologi. Nah, ketika kita dapatkan seperti ini, kondisi seperti ini harus kita lacak semuanya, ya. Dan epidemiologi atau kejadian dari kanker kelenjar getah bening itu sekitar 7-15% dari semua jenis kanker pada anak. Jadi kanker kelenjar getah bening ini angka kejadiannya itu sering setelah leukemia. Biasanya terbanyak kedua adalah kanker kelenjar getah bening. Kemudian insidensinya berdasarkan umur itu kebanyakan umur kurang dari 14 tahun, ya. Kemudian remaja bisa juga umur 15 sampai 18 tahun. Nah, pada anak umur kurang dari 10 tahun itu kebanyakan laki-laki dibandingkan dengan anak perempuan. Tetapi kalau pada remaja insidensinya itu lebih sama antara laki-laki dan perempuan. Nah, bagaimana karakteristik kanker kelenjar getah bening itu kita lihat di sini, ya. Bisa lihat di sini gambarnya seperti ini. Nah, ukurannya itu lebih dari 2 kali 2 cm. Kemudian terletak di supraclavicular, di sini di leher kita ini ada tulang kering yang melintang, itu ada kiri kanan. Nah, kalau letaknya di situ kemungkinan besar dia mengarah ke kelenjar getah bening, ke kanker kelenjar getah bening. Jadi anak kita itu harus setiap hari sebaiknya diraba-raba itu, ya. Kemudian tidak nyeri, konsistensinya padat. Ini diulang-ulang karena sudah dijelaskan sebelumnya supaya lebih jelas, ya. Kemudian tidak ada tanda-tanda radang seperti tadi, tidak merah, tidak nyeri, ya. Kemudian warna sama dengan sekitar, ukurannya bertambah dari hari ke hari. Kalau dibiarkan bukannya mengecil tapi membesar. Beda misalnya dengan infeksi virus tadi seperti parotitis, dalam waktu 10-12 hari itu biasanya mengecil dan bahkan menghilang. Nah, jika berlangsung lama, oleh karena itu jika kita dapatkan karakteristik seperti ini, ada benjolan di leher dengan gejala-gejala seperti ini, itu maka segera harus dibawa ke dokter untuk diperiksakan. Kemudian ini contoh gambarnya, ya. Ini jenis tumornya ada di atas. Nah, ini khas, ya. Kemudian ini sudah tadi. Kemudian nih seperti ini, ya. Rata-rata kalau kanker kelenjar getah bening seperti ini. Cuman bisa juga selain di leher kita harus raba di tempat lain. Biasanya juga ada. Nah, ini bagaimana kalau kita dapatkan tanda-tanda seperti ini yang mengarah ke kanker kelenjar getah bening, itu setelah dibawa ke dokter biasanya akan dilakukan biopsi. Jadi kelenjarnya itu akan diangkat oleh sejawat dari dokter bedah anak. Kemudian setelah diangkat, dibiopsi, maka akan diperiksakan oleh sejawat dari dokter patologi anatomi untuk dilihat di bawah mikroskop, diperiksa jaringannya itu
apa, ya. Kemudian ini contohnya seperti ini. Nah, selanjutnya jika sudah terbukti maka akan ditentukan stadiumnya. Karena kanker itu ada yang stadium 1, 2, 3 sampai 4. Kita memeriksakan foto dada untuk mencari penyebarannya kemana saja. Biasanya kita konsulkan ke ahli radiologi. Kemudian dengan melakukan pemeriksaan CT scan, ya, untuk melihat lebih jauh lagi. Kemudian ini CT scan seperti ini. Nah, apa pengobatan kanker kelenjar getah bening? Bisa kita lihat pembedahan tadi, ya, diangkat jaringannya, kemudian di kemoterapi bila sudah ditentukan jenisnya apa, apakah dia termasuk limfoma maligna Hodgkin atau non Hodgkin, karena kanker kelenjar getah bening ini sangat sensitif terhadap kemoterapi. Selanjutnya setelah di kemo bisa dilakukan radioterapi, ya. Kemudian, apakah ini yang penting? Apakah kanker kelenjar getah bening ini dapat disembuhkan? Dan ternyata ada kemajuan dalam terapi kanker getah bening ini. Pada dekade terakhir itu meningkat kualitas hidup anak-anak penderita ini. Berapa banyak yang bisa disembuhkan? Tingkat kelangsungan hidup 5 tahun telah meningkat dari 45% menjadi 88% pada anak kurang dari 15 tahun. Yang penting gejalanya dideteksi lebih awal sehingga dapat segera diberikan pengobatan. Pada remaja berusia 15 tahun sampai 18 tahun itu angka kesembuhannya berubah dari 47% menjadi 77%. Ya. Kemudian bagaimana sih mencegahnya? Yaitu mengajak dan memberi contoh pada anak-anak tentang pentingnya berperilaku bersih dan sehat. Tidak merokok pada anak-anak remaja itu diingatkan jangan merokok, jangan minum alkohol. Kemudian makan makanan yang bergizi dan olahraga yang teratur. Kemudian mendapatkan vaksinasi supaya anak-anak kita tidak terkena infeksi, terutama infeksi virus yang merupakan salah satu pemicu terjadinya kanker kelenjar getah bening. Dan ibu selama hamil diingatkan jangan merokok dan jangan minum alkohol, ya. Harus hati-hati. Dan apa yang harus kita lakukan? Pengobatan pembesaran kelenjar getah bening itu bergantung kepada penyebabnya, ya. Ada yang bisa sembuh sendiri secara umum, ya, seperti yang tadi kalau infeksi virus, ya, hanya perlu diawasi saja. Kemudian jika tidak mengecil dalam waktu 4-6 minggu, jangan disimpan, segera dibawa ke dokter. Kemudian ada benjolan disertai dengan luka atau nanah, itu juga harus segera dibawa ke dokter. Apalagi jika ditemukan gejala-gejala seperti yang saya sebutkan tadi, gejala-gejala kanker kelenjar getah bening, ditemukan adanya benjolan di leher, kemudian konsistensinya padat, ukurannya bertambah besar, tidak nyeri, warna sama dengan di sekitarnya. Itu harus segera dibawa periksa ke dokter. Saya kira
Untuk ini cukup. Baik, sebagai tambahan saya akan memperlihatkan bagaimana caranya memeriksakan kelenjar yang ada di sekitar leher. Saya lihat di sini ya. Pertama itu kita akan palpasi yang ada di bawah dagu. Ya, di bawah dagu. Sini. Jadi pemeriksa itu sebaiknya berada di belakang anak kita. Setelah di bawah dagu, kita menelusuri ke belakang, ke bawah, itu di bawah tulang rahang. Sini ya, kiri kanan. Kemudian ke belakang lagi, kita akan menyentuh atau mempalpasi yang ada di belakang, di depan telinga. Setelah itu ke belakang telinga dan ke kepala bagian belakang. Selanjutnya kita turun ke bawah, periksakan kelenjar yang ada di sekitar leher. Ada yang di depan, ini ada otot-otot leher di depannya, kemudian di belakangnya dan di atas ini. Ini tulang kering, ini ada 2, kiri kanan, biasanya di sini. Kita raba ya. Ini yang ada di sekitar leher. Jadi saya ulang lagi, kita palpasi mulai dari di bawah dagu. Di bawah dagu, kemudian ke belakang, di bawah tulang rahang, kiri kanan, kemudian ke belakang lagi, di depan telinga. Ya, depan telinga, kemudian di bawah telinga, di belakang telinga, dan ke belakang kepala bagian belakang. Ya, kemudian turun ke bawah ke sekitar leher, di depan otot yang ada di leher kiri kanan dan di belakangnya, serta di atas tulang kering yang ada di bawah kiri kanan. Ya, ini adalah teknik palpasi atau pemeriksaan kelenjar limfe yang ada di sekitar leher. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa pada video edukasi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.